Islam. Silakan teman-teman dalam acara kali ini untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengikrarkan sebagai mahasiswa Indonesia bahwa kita tidak lepas dari perjuangan masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Kak Prismo atas sambutannya atau yang mewakili. Berikutnya, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK kepada Dr. Dirwan Suryo Sularto, Spesialis Forensik, Master of Science, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cara. Tes dulu, suaranya saya masuk nggak sih? Jelas nggak ya? Halo? Suara saya masuk nggak, Dek? Masuk, Dokter. Masuk ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Derajat Saji Wijayanto MA selaku materi acara sore hari ini. Yang saya banggakan seluruh adik-adik mahasiswa, ada tim dari DPM, Prismo dan teman-teman, ada dari BEM, ada di BEM, ya, dan panitia. Alhamdulillah pagi sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dan insya Allah mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Itu atas nama Budikan Ustadz, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ustadz untuk memberikan pembekalan tausiah pada adik-adik kami, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dalam rangka milad ke-20 tahun BEM FKIK UNJ, di mana adik-adik sudah mendapatkan gambaran kekecewaan dan harapan, ya. Ya, semoga ini memang sunatullah. Kita ada kecewa, ada harapan, ada kesulitan, kemudian akan disusul kemudahan. Ada sebuah tantangan, kemudian disusul sebuah peluang. Semoga nanti materi yang disampaikan Ustadz Wijayanto bisa memberikan inspirasi buat Anda. Dan yang lebih penting bisa Anda implementasikan, terutama dalam kegiatan kemahasiswaan untuk menjadi bagian proses pembelajaran Anda menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Dan insya Allah nanti bisa menjadi bagian amal jariah kita semua, bagian amal kita yang akan datang, dan amal sejak saat ini, dan bagian dari proses pendidikan kita. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Wijayanto dan seluruh adik-adik panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini untuk mengisi acara milad yang ke-20 BEM, dan saya ucapkan selamat milad ke-20. Semoga ini menjadi salah satu tangga-tangga kecil kita untuk menuju kebaikan berikutnya. Demikian, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dirwan Suryo Sularto, Spesialis Forensik Master of Science atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti, yaitu opening materi dan penyampaian materi tablik akbar. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, akan sedikit saya bacakan mengenai profil dari Ustadz Wijayanto.
Dr. Andes Haji Wijayanto, Master of Art, adalah Ustadz Wijayanto merupakan seorang penceramah yang sering mengisi berbagai kajian di berbagai daerah di Indonesia dan beberapa kajian di stasiun televisi nasional. Beliau lahir pada 27 Desember 1968 di Surakarta. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Islam Internasional pada tahun 1997 dan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992. Beliau juga pernah menuliskan buku yaitu Cerita Hati Uwi dan Mice. Yang ketiga ada Bukan Muslim, NATO, yaitu No Action Talk Only. Mungkin kita bisa langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada di mana Ustadz? Alhamdulillah baru nyampe Jogja. Ini baru mendarat tadi siang. Ya. Oke. Alhamdulillah kabarnya baik Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Pokoknya selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita bisa langsung saja ke penyampaian materi pada sore hari ini, yaitu dengan tema harapan dan kekecewaan. Kepada Ustadz Wijayanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya izinkan saya mau cek audio apakah cukup termonitor dengan baik, karena beberapa kali tadi Dr. Dirwan juga ngecek agak slow respon. Apakah suara saya agak cukup termonitor dengan baik? Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Mohon maaf. Salam, masuk Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini malah MC-nya yang slow respon itu. Karena nggak langsung pakai laptop, saya tahu persis. Ya, mungkin pakai audio ruangan. Oke. Tapi yang lain cukup bagus. Tolong tunjukkan raise hand kalau termonitor dengan baik. Karena untuk suara sudah termonitor dengan baik, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, karena susahnya di dalam Zoom ini adalah untuk fokus. Nanti kalau adik-adik kuliah di luar negeri, buktikan omongan saya. Karena S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, jadi saya tahu kalau cari mahasiswa Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Nah, dan sulitnya di dalam Zoom ini, biasanya orang rata-rata mahasiswa kita, Pak Dirwan, itu nggak on cam. Gitu. Kalau nggak on cam, pasti nggak fokus. Makanya saya kalau ngasih kuliah di UGM, kalau nggak on cam, tidak saya hitung hadir. Karena biasanya satu tidak fokus, dua enak-enak kalau saya ngajar di UGM harus pakai dasi. Karena ngajar di S2 itu SOP-nya pakai dasi. Walaupun bawahnya celana pendek nggak masalah. Tapi mahasiswi sekarang itu begitu join, langsung kamera dimatiin. Begitu di absen, tolong on cam. Begitu kamera di on kan, ternyata pakai daster sambil tiduran. Dosennya pakai dasi, mahasiswinya pakai daster. Sakitnya bukan di sini tembus sampai di belakang sini. Ya. Mohon maaf, saya akan appreciate kalau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu on cam. Tanda bahwa ini ada fokus, ada perhatian. Kedua, saya takut kalau nanti tidak on cam, tinggal saya bertiga aja. Saya sama MC, sama Dr. Dirwan, yang lain udah billahi taufik wal hidayah. Jangan-jangan baru 5 menit sudah bismika Allahumma ahya wa bismika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim amlil insani ma tamanna. Syaitanul adzim wa syaitanul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya takdimi, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik, Bapak Dr. Dirwan Suryo Sularto S. Spesial Forensik MSc, yang saya hormati dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, adik-adik dari Gubernur Mahasiswa, Saudari Ade Feliyah Tri Mauliyah Muhdar, dari Saudari Nabil Maulana Hakim, Ketua Pelaksana, dan juga seluruh jamaah Zoomiyah
jamaah webinariah, jamaah virtualiah, yang mohon maaf mudah-mudahan masih bisa fokus, karena mohon maaf jam-jam gini ini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Hari ini alhamdulillah kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Hari ini walaupun kita ini physical distancing, mudah-mudahan kita mengalami hard distancing. Kenapa? Karena mohon maaf, ini saya tidak bisa yakin apakah cukup nanti bisa interaktif dengan saya tidak bisa memonitor, tidak bisa melihat dari on cam dari adik-adik semuanya. Sebetulnya kemarin saya agak request sih, tolong kalau Zoom sama saya itu sebisa mungkin bisa on cam yang memungkinkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Supaya ada appreciate di antara kita. Hari ini Masya Allah walaupun kita tidak bertatap muka tapi bisa bertatap maya. Kita bisa bersilaturahmi, ini adalah jalan surgawi walaupun secara kelon. Kelon itu kelas online, jangan pakai makna lain-lain. Walaupun secara daring. Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Saat pandemi ini, ternyata Zoom meeting menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kesehatan fisik, psikis, dan rohani kita. Paling tidak itu adalah menjadi jalan surgawi, karena silaturahmi kita sebetulnya bukan harus secara fisik. Silaturahim adalah sambungnya hati. Maka Zoom ini adalah upaya tentu di milad yang ke-20 BEM, KM, FKIK, UMJ ini, mudah-mudahan ini sarana untuk betul-betul menambah keilmuan kita, mempererat persaudaraan kita, memberkahkan rezeki kita, karena dipastikan orang yang silaturahim seperti ini, dia akan berkah rezekinya. Rezeki yang diminta bukan banyaknya. Adik-adik nanti kalau sudah kerja, yang dicari di dalam penghasilan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Nanti Anda jadi dokter, boleh gaji sebulan 50 juta. Cukuplah 50 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba, sudah kehilangan berkah. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suami galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya aman, damai, tentram. Tentu pilih yang 100 juta. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Maka orang hidup akan diberkahi ketika ada 4 ini. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka adik-adik kuliah di UMJ ini nggak ada berkah dalam hidupnya sama sekali. Kalau lepas hubungannya dengan Allah. Maka perbaiki relasi Anda dengan Tuhan. Gajimu nanti berapa miliar kok sampai nggak sholat. Kamu boleh jadi dokter sehebat apapun, nanti kalau nggak sholat, maka kehilangan keberkahan dalam hidup. 2, berkah tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. 3, berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur, tetapi berkah bisa dirasakan, berkah wujud dalam kehidupan. Maka inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan salah satunya, hidupnya akan diberkahi dengan silaturahmi seperti ini. Hati-hati Pak Dirwan, kalau ada anak buah mahasiswi yang ada di UMY ini ada yang introvert. Punya masalah, diam di kuburan. Punya masalah, mohon maaf, diam di kuburan. Diam di kamar mandi. Orang-orang seperti ini, orang-orang introvert, itu salah satu ciri orang yang cepat edan. Orang yang gila itu dimulai dari orang yang putusnya komunikasi. Maka Zoom seperti ini bagian dari membuat hormon-hormon oksitosin kita akan keluar. Kenapa? Karena dengan silaturahim akan membantu pelepasan hormon oksitosin yang dapat menurunkan depresi. Depresi ini kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi stres. Stres kalau berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop billahi taufik walhidayah. Maka nanti kekecewaan, kecemasan itu muncul, di antaranya adalah orang yang tidak pernah silaturahim. Kedua, karena kurangnya ilmu. Maka dengan silaturahmi ini menambah ilmu. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam guidance-nya amal. Sehebat apapun teman-teman UMY ini rajin, amal sebaik apapun, kalau nggak berdasarkan ilmu, nanti tidak akan diterima. Padahal tidak mungkin ilmu kita dapatkan tanpa adanya silaturahim. Adik-adik kenapa pergi ke Jogja ini? Kenapa? Karena silaturahim untuk nambah ilmu. Kalau Anda semuanya ada tinggal di kampung Anda seterusnya, maka ilmu tidak akan bertambah.
Rajin banget anak-anak UMY ini jam 10 udah duhur, jam 11 udah asar. Nggak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Wow, luar biasa anak buahnya Dokter Dirwan rajin banget. Wah, anak-anak BEM ini rajin banget. Sejak usia ke-20 BEM ini, Masya Allah. Ini, tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit tahajud. Wah, nggak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Maka dari silaturahmi akan ziyadatun ilm, bertambah ilmu. Bahkan nanti akan menambah kesehatan kita. Tafarruju hammin. Nanti tolong diteliti apa kaitannya kondisi-kondisi kesehatan itu dipengaruhi kondisi psikis. Maka oleh Pak Dirwan sangat pandai menerangkan kenapa di dalam kedokteran ada psikosomatis. Artinya apa? Orang itu bisa turun kecemasan dengan silaturahim. Orang akan mengeluarkan hormon oksitosin, bahkan membantu mempercepat proses penyembuhan kalau ada gangguan penyakit, walaupun penyakitnya fisik. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat layanan baik dari dokter, itu sudah separuh dari kesembuhan. Mau resep sehebat apapun, mau dokter ahli seperti apapun, tapi kalau hubungan kemanusiaannya, relasi-relasi sosialnya tidak bagus, dia kurang mendapatkan dukungan sosial dari pasien dan dokternya, maka sulit untuk dia mempercepat kesembuhan. Artinya kesembuhan jadi sulit hanya karena relasi. Kadang-kadang orang itu secara psikologis bertemu dokter, itu sudah separuh penyembuhan. Resep belum dibeliin aja sudah separuh sembuh. Kenapa? Karena relasi sosial ini. Untuk itu, kenapa hari ini bicara tentang bagaimana kekecewaan nanti muncul? Karena hari ini semua orang masih mengalami 4 efek psikologis. Apa 4 efek psikologis sebelum saya masuk kepada ayat dan Qur'annya dan bagaimana Islam? Semua orang manusia di dunia ini sekarang masih mengalami krisis. Kenapa krisis? Karena adanya COVID-19, hepatitis misterius, ini datangnya mendadak. Datangnya dengan tiba-tiba, ini semuanya adalah unintended. Semuanya tidak diduga, maka punya efek negatif dan membuat tekanan pada kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang siap dengan corona sejak awal. Walau dia virolog, walau dia epidemiolog, dia tidak siap dengan corona. Maka semua orang masih mengalami uncertainty. Kenapa uncertainty? Karena semua orang masih khawatir. Jangan-jangan corona ini masih ada mutasi. Ada Delta, ada Omikron, nanti habis Omikron ada Tante Kron, ada Pak Dikron, ada Adik Kron, ada Mas Kron, ada Politron, nggak ngerti. Maka orang masih mengalami volatility. Volatility-nya dari apa? Bukan hanya dari corona, bukan hanya dari COVID, bukan dari hepatitis, tetapi juga adanya banjir, gempa, erupsi, masih mengancam kita. Belum lagi nanti ada Merapi juga sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai gugur larva, lava semuanya. Dari segi kesehatan, semua orang masih mengalami ketidakpastian. Secara ekonomi, sampai hari ini masih belum 100%. Pemakaian masker aja walaupun sudah diizinkan, tapi semua orang masih was-was. Dari segi keamanan, dari segi kehidupan keberagamaan, sampai hari ini haji masih diperketat. Lepas ya, Ustaz. Tes, apakah Ustadz masih ada di room? Mohon maaf, gangguan jaringan kayaknya. Tadi tiba-tiba terputus. Baik. Tapi sekarang udah connect lagi ya? Mohon maaf. Sudah, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf. Tolong agak responsif ya, karena ini saya nggak ngerti. Jaringan saya cukup kuat karena ini di tempat saya itu sudah saya perkuat dengan 100 speed-nya tertinggi karena memang saya langsung request dari studio ini. Mohon maaf, studio saya itu saya perkuat dengan speed-nya 100. Itu, mohon maaf. Dari sisi ini sekali lagi mohon maaf, semua orang masih mengalami volatility. Volatility-nya apa? Dulu kalau teman-teman itu, mohon maaf, tasnya MC-nya itu dulu isinya, mohon maaf, tasnya Nabila, tasnya Fiona, tasnya Adelia, tasnya Oktavita, ini mohon maaf, itu dulu isinya adalah parfum. Tapi sekarang lihat,
isinya tasnya Salma, tasnya MC-nya, isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Artinya ada volatility yang luar biasa. Dulu orang bertemu jabat tangan, sekarang dokter saja, dokter Dirwan ketemu saya, jabat tangannya ngajak berantem. Udah saling pukul-memukul. Dulu senyummu pada saudaramu sedekah, sekarang silakan senyum-senyum di Malioboro, diamankan saat COVID, berarti nggak pakai masker. Dulu namanya cuci tangan berarti mau makan, sekarang di mana-mana cuci tangan tapi nggak ada yang ngasih makan. Masuk ketemu mau ke dekanat, cuci tangan tapi nggak ada makanan. Betapa dulu orang itu mohon maaf jabat tangan dengan nyaman. Orang dulu mohon maaf, kalau ada orang itu mohon maaf ketemu dengan satu yang lain itu bagian dari kemesraan. Sekarang orang masih ragu-ragu. Artinya apa? Semua orang mengalami perubahan. Perubahannya unintended, perubahan volatilitas yang luar biasa. Bahkan kita sholat dulu harus rapat, sekarang harus berjarak. Padahal kalau berjarak itu tempat untuk setan. Berarti di UMY, di masjidnya lebih banyak setannya daripada jamaahnya. Karena jaraknya lebih longgar daripada jumlah jamaah. Maka volatility ini jangan kita mengalami loss of control. Apa itu loss of control? Jadi jangan sampai karena orang itu kalau semuanya ada kekecewaan itu yang membuat depresi berkumpul jadi strain. Strain kalau berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, kalau sudah stop billahi taufik wal hidayah. Maka ada beberapa postulat sebelum saya lanjut. Maka poin-poin pentingnya, pertama, kalau saya boleh dibacakan hanya surat pendek, ayat pendek di dalam surat An-Najm ayat 24. Tolong MC-nya saya di-browsingkan sebentar, masih punya kuota enggak? Lain kali kalau jadi MC, beli paket datanya yang 30 GB. Surat An-Najm ayat 24 karena pendek banget. Amlil insani matamana, boleh dibaca terjemahnya. Amlil insani matamana. Ini saya akan masuk materi pelan-pelan. Amlil insani matamana. Apa terjemahnya di situ? Yuk. An-Najm ayat 24. Ayo, gimana MC-nya? Atau siapa yang udah dapat? Browsing sebentar. Ya, saya Pak Ustadz. Silakan, Zaki. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tolong dicatat baik-baik, adik. Tidak semua harapan itu sama dengan kenyataan. Ini konon, ini ketetapan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 24, amlil insani matamana. Ini pertanyaan tapi sekaligus penekanan. Itu penegasan. Itu ada taukid. Taukid itu ada stressing. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Ini penting karena banyak orang suicide. Mohon maaf, di Jepang itu angka bunuh diri masih di atas 20.000 setiap tahun. Masa orang bunuh diri sampai 20.000? Di Korea juga begitu. Kenapa? Karena orang tidak tahu tentang konon ini. Orang beragama harus tahu bahwa tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 5 hikmah. Kenapa tidak semua harapan dengan kenyataan? Tolong adik-adik catat. 1. Tidak semua harapan sama dengan kenyataan karena untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Sebab kalau harapan sama dengan kenyataan, itu bukan Tuhan. Minta ini kabul, minta ini kabul, minta ini kabul. Itu berarti pesuruh. Itu berarti itu hamba saya. Berarti itu bukan Tuhan. Mosok doa semuanya kabul. Maka harapan tidak sama dengan kenyataan. 2. Untuk terjalinnya kehidupan. Tolong dicatat baik-baik. Dulu yang senang dengan Pak Dirwan, itu banyak sekali yang senang dengan Pak Dr. Dirwan. Tapi kalau semua tercapai, mosok istrinya jadi 200. Yang senang dengan kita mungkin banyak. Yang pengen jadi presiden itu banyak. Kalau semuanya tercapai, masuk presidennya 500 orang. Karena yang cita-cita presiden begitu banyak. Maka tidak semua harapan sama dengan kenyataan. 1, untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. 2, untuk berlangsungnya kehidupan. Yang ketiga, supaya orang itu ada senantiasa mendekat dengan Tuhan. Yang keempat, supaya jadi tabungan di akhirat. Karena mohon maaf, kalau orang berhenti untuk berdoa, maka dia kurang amalnya.
Maka sengaja Allah itu kadang-kadang biar dia punya harapan, berdoa terus, tidak segera dikabulkan, ditunda. Supaya apa? Nanti ada banyak tabungan di akhirat. Tabungan amal karena doa-doa kita. Dan yang berikutnya, kadang-kadang harapan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Misalnya, Anda minta misalnya rezeki. Rezekinya bukan dikasih bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Anda sehat. Anda ternyata orang tuanya menjadi anak-anak jadi nurut, di mana anak sekarang lebih nurut kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau nanti ke anak Anda seperti itu, kalau udah kamu punya anak seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kami mendahulukan handphone. Itu. Kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Maka dari sisi ini sekali lagi, kadang-kadang Allah dalam bentuk lain. Dan lebih penting lagi, harapan-harapan kita itu Allah wujudkan dalam sesuatu di dalam terhindarnya dari musibah. Harapan kita minta rezeki, tapi bukan rezeki yang datang. Tapi Anda dihindarkan dari musibah. Nyebrang jalan, nggak jadi ketabrak karena doa Anda minta rezeki. Loh, mintanya rezeki, kok nggak dapat uang? Enggak, rezeki tidak harus bentuk uang. Rezeki bisa terhindarnya dari musibah. Ini kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ayat An-Najm ayat 24 ini untuk memberikan ini menjadi dasar utama. Anda jangan terlalu putus asa kalau harapan tidak sama dengan kenyataan. Karena dari awal Allah menciptakan bahwa manusia itu, mohon maaf, senantiasa tidak sama harapan dengan kenyataan. Apalagi kalau adik-adik nanti, adik mahasiswa mau nikah. Kalau harapan Anda persis sama dengan kenyataan, pernikahan itu Masya Allah tidak mungkin terwujud. Karena suami yang tadinya imut-imut nanti akan jadi amit-amit. Istri yang tadinya kutilang kurusung langsing nanti akan Anda hadapi kenyataan. Istri itu akan melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot kayak gentong. Dulu kayak gitar, sekarang kayak gentong. Dulu masih bau parfum, nanti kalau Anda punya suami, punya istri, tiba-tiba baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon. Maka nanti ada gradasi. Harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Karena Anda tetap jadi manusia. Tolong dicatat baik-baik. Ini kelihatannya postulat sederhana-sederhana. Karena Nabil, terangkan Adelia, perhatikan Adelia, Oktavita Agasa, mohon maaf, Anggun, dengerin Miftah, Fauzia, bahwa kamu selamanya tetap jadi manusia. Kalau Anda nikah, Anda jadi dokter, Anda tetap jadi manusia. Karena Anda tidak berubah jadi malaikat. Pasti nanti ada di balik kekurangan, ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Maka harapan dengan kenyataan tidak harus selalu sama. Ini postulat yang pertama. Yang kedua, setiap kehidupan itu beriringan dengan kesulitan. Karena Allah membuat konun. Konun pertama, harapan tidak sama dengan kenyataan. Konun yang kedua, satu ketentuan yang pasti berlaku di bumi ini adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dalam kesulitan. Khuliqal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam kesulitan. Dalam masalah. Maka kelahiran siapapun yang lahir, bayi yang lahir pasti menangis. Walau dia anak komedian. Anaknya Tukul lahir tidak dengan ea, tidak. Anaknya Mbah Surip lahir tidak dengan ha, enggak. Tetap ada tangisan. Itu bentuk dari setiap orang pasti ada kesulitan. Hidup ini dihiasi dengan kesulitan. Kenapa? Karena konon yang ketiga itu tanda cintanya Allah. Bagi orang mukmin tidak ada kekecewaan di dalam kesulitan. Kenapa? Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah cinta kepada satu hambanya, maka hamba itu diberilah satu kesulitan. Maka logikanya sederhana, adik-adik tolong catat baik-baik. Orang yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah Rasulullah. Maka cobaan yang paling besar adalah Rasulullah. Maka surga paling tinggi adalah Rasul. Sehebat apapun anak-anak BEM, sehebat apapun ujian yang dialami anak-anak UMY, tidak sehebat ujiannya Rasulullah. Maka jangan protes kalau nanti surga Anda pasti di bawahnya Rasulullah. Karena kesulitan Anda tidak seberat Rasulullah. Maka kenapa harus kecewa? Karena itu jalan di mana satu, gugurnya dosa-dosa kita. Dua, untuk meningkatkan derajat di surga. Maka semua orang akan
akrab dengan kesulitan demi kesulitan. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dicarikan solusi. Karena yang paling penting bagi Allah, catat baik-baik yang kelima, bahwa Allah hanya melihat pada manajemen proses, bukan pada hasil. Yang penting Anda sudah menjalani bagaimana mencari solusi. Hasilnya seperti apa, enggak penting. Yang penting Anda sudah menuju kebaikan. Menuju untuk menjadi solusi yang dinilai Allah adalah usaha itu. Manajemen prosesnya, bukan pada hasilnya. Yang keenam, postulat penting Anda catat adalah tidak ada kesulitan yang melampaui kemampuan kita. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah 208. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat dibaca Al-Baqarah 286. Ya, Pak, yang sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Ya. Sudah, Ustaz. Al-Baqarah 286. Sengaja saya suruh interaksi dengan Quran supaya nanti lebih mengena, karena yang dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Ayo, Pak Lama. Al-Baqarah ayat 286, Ustaz. Ya, terjemahannya aja nggak apa-apa. Ya. Untuk penerjemahannya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan 286 kok. Quran di seluruh dunia itu sama. Allah tidak berani La seseorang. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Quran itu nggak ada perjanjian lama, perjanjian sedang, menengah, nggak usah janji. Jadi saya hafal Quran, jadi saya tahu gitu. Itu pasti keliru ya. Perumpamaan ini 261 itu ya. Masalul ladzina yufiku ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dia mendapat pahala dan kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, barakallah. Makasih Siska. Saya nggak kelihatan wajahmu, Sis. Ya. Mohon maaf Ustadz, saya nggak on cam karena background-nya nggak bisa. Nggak usah pakai background. Ngapain harus pakai background? Kalau nggak bisa ya nggak usah pakai background. Nah, gitu kelihatan kecantikan. Ya, Siska. Barakallah, Allah berkah. Ya, Siska. Ayat tadi poin pertama paling penting adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak pernah mendapatkan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka tidak ada orang yang tidak kuat menerima beban dari Allah. Karena Allah Maha tahu ujian hidup itu sesuai dengan keimanan kita. Maka poin penting ketika ada, mohon maaf, ketika apapun kesulitan kita, yang penting kita sudah mau memproses. Toh Allah tidak menilai pada hasilnya, tapi pada proses. Yang paling penting apa yang dilakukan supaya kita tidak kecewa dengan apapun tidak sesuai dengan harapan, ada 5, tolong dicatat baik-baik. Tolong catat baik-baik untuk poin ini. Ini saya improve saja, tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan 5 hal yang dilakukan supaya apa? Harapan itu tidak menjadi kekecewaan kita. 1, yang penting orang membuat at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Membuat perubahan.
Kemampuan adik-adik mahasiswa untuk mau berubah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Milad yang ke-20 harus membawa perubahan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi kita, keadaan kita, nasib kita kalau kita tidak mau berubah. Maka pertama yang harus kita lakukan supaya adik-adik semua tidak berakhir dengan kekecewaan, harus membuat sebuah perubahan. Yang kedua, Anda harus mau untuk berintibah. Apa itu intibah? Move up, bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari dosa, bangkit dari kesalahan. Orang salah itu biasa. Justru orang baik itu bukan orang yang nggak punya salah, kata Nabi. Orang yang baik itu punya salah, tetapi mau menghentikannya untuk mengalih dengan kebaikannya. Karena nggak mungkin orang itu baik terus, itu malaikat. Walaupun juga nggak ada orang salah terus, itu setan. Manusia itu in between. Maka setelah at-taghyir, kita harus melakukan al-intibah. Move up, bangkit. Yang ketiga, orang itu, mahasiswa semuanya, milad ke-20 harus membawa as-sifa. Apa itu as-sifa? Membuat penyembuhan. Penyembuhannya gimana? Menutup kekurangan khilaf-khilaf kita dengan kebaikan. Di dalam Kristiani ada penebus dosa. Di dalam Islam bukan menebus dosa tapi kifarat. Kifarat atau kafaroh. Misalnya kalau malam nggak tahajud, usahakan pagi sholat duha. Kalau sholat wajibnya nggak sempurna, tambah sholat sunnah untuk menyempurnakan. Kalau puasa wajibnya di Ramadan kurang sempurna, tambah puasa Syawal. Itu untuk menutup kekurangan dengan satu kelebihan, yaitu apapun amalan wajib ditutup dengan amalan sunnah. Nanti kalau Anda bersuami istri juga begitu, pulangnya terlambat, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu karena menutup keterlambatan. Suami udah datang, kemudian nanti kalau udah nikah, istri masih tawaf dari mall ke mall, sebelum tidur mijitin suami. Mijitin suami sebelum tidur itu untuk menebus dosa. Namanya as-sifa. Yang keempat, apa yang harus dilakukan supaya orang tidak membuat kekecewaan? Yang penting membuat at-tartib. Apa itu at-tartib? Menertibkan kembali. Dalam komputer ada di defrag. Di defrag itu ditata ulang. Di-manage kembali. Jangan-jangan selama ini hidup Anda tidak teratur dari segi manajemen waktunya. Tolong antara waktu dan kegiatan itu dibikin matching. Sehingga nanti Anda punya manajemen waktu yang baik. Maka membuat at-tartib. Setelah at-taghyir, membuat perubahan, al-intibah, move up, bangkit, kemudian as-sifa, menutup, mengobati semua dosa-dosa, semua kekurangan dengan satu kebaikan-kebaikan. Yang keempat ada at-tartib, menertibkan kembali hidup kita. At-tartib, tolong dirapikan kembali hidup Anda. Di-manage ulang, ditata ulang. Itu. Dan yang terakhir, membuat al-amalu. Apa itu al-amalu? Membuat hub, membuat mimpi-mimpi baru, harapan baru, resolusi baru. Kuncinya, tolong catat baik-baik. Kuncinya adalah mulai hari ini hidup Anda harus well planned. Supaya tidak berakhir dengan kekecewaan. Well plan-nya gimana? Tolong ditulis baik-baik. Tulis baik-baik. Sekarang tulis apa saja yang akan dikerjakan. Tulis apa saja yang akan diprogramkan, akan direncanakan. Tulis apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Sudah, itu saja. Hidup Anda akan jadi tertib. Jadi mahasiswa itu tolong tulis apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Inilah janji Allah, nanti innamal usri yusra. Orang itu kalau ada dari kesulitan, nanti ada kemudahan. Kalau kita semuanya dengan manage 5 hal tadi. Disitulah nanti orang jauh dari putus asa, jauh dari kesedihan, jauh dari kekecewaan.
Kalau semuanya terprogram dengan baik, punya planning yang baik, maka semuanya tahu. Maka konon-konon dari awal tadi saya ulang, tidak semua harapan sama dengan kenyataan, bahwa setiap kehidupan itu pasti ada kesulitan, dan setiap beban pasti sesuai dengan kemampuan, maka jangan putus asa, jangan karena putus asa itu bukan sifat orang Islam, buatlah 5 hal. 1, at-taghyir, membuat satu perubahan, kedua membuat al-intibah, kita harus mau bangkit, kemudian ketiga as-sifa, mengobati semua luka-luka, semua dosa-dosa, kekurangan dengan kebaikan, kemudian at-tartib, yaitu menertibkan kembali kehidupan kita, dan al-amalu. Al-amal itu membangun hub, membangun mimpi-mimpi, resolusi, harapan baru. Maka super terakhir, tolong dicatat baik-baik, tulis apa saja yang dikerjakan, dan kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Udah, itu pengantar saya. Kalau ada yang perlu disusulkan, monggo. Kalau yang sulit-sulit, yang jawab Pak Dirham. Kalau yang gampang, saya. Silahkan. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain-lain. Saya kembalikan MC. Masih di mute, MC-nya nggak ada suaranya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur Raise Hand. Kita ambil terlebih dahulu 3 penanya. Untuk pertanyaannya bisa melalui fitur chat saja, bisa mengetikkan di kolom chat. Silahkan, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Itu ada yang resen. Aku nggak join. Aku nggak join loh. Baca chatku, baca chatku. Udah. Baca tuh. Lain kali adik-adik kalau bikin forum itu pastikan MC-nya bisa lihat monitor. Paling tidak ada laptop untuk monitornya. Ini sudah banyak yang ada yang resen, ada yang chatting, tapi ya ini karena pakai audio ruangan. Itu sudah ada yang resen, ada yang chat. Silakan. Baik, kita bacakan terlebih dahulu untuk fitur chat terlebih dahulu, Ustadz. Yuk. Ini Silakan. ada Rizky bertanya, Ustadz kalau berharap punya pacar tapi susah dapat itu harus kecewa atau bersyukur? Ya, 1 berarti tidak maksimal dalam usaha. 1 usaha lahir, jangan-jangan Anda sulit dapat karena Anda tidak memperbaiki penampilan. Tidak membuat ketertarikan. 2 usaha batin. Mungkin doa-doa Anda atau memang Allah tahu yang terbaik untuk Anda, ini belum siap dapat. Nanti kasihan, ini masih belum bisa membahagiakan orang lain. Atau memang dia belum siap lahir batin dan fisik, mental. Ini kalau punya pacar malah kuliahnya nggak beres ini. Maka Allah jadikan itu supaya Anda tetap itu. Atau tanda cintanya Allah. Ini orang ini nggak bakat untuk bisa membahagiakan pasangan. Ya sudah. Baik, Ustadz, apakah masih di dalam room? Ya, sepertinya Ustadz Wijayanto terkendala dengan jaringan. Kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman.
Baik, untuk peserta Tablik Akbar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dimohon untuk tetap berada di room karena kita nanti akan ada agenda yaitu kuis dan pengumuman pemenang lomba terkait dengan adanya event kita terkait Milad BMKM FKIK UMY. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf jaringan saya keputus. Ya. Lanjut, monggo. Maaf Ustadz, mungkin bisa diulang terkait jawaban pertanyaan pertama tadi. Ya, pertama karena mungkin usaha lahir dan usaha batin belum terpenuhi. Karena Allah tahu yang terbaik bagi Anda. Mungkin usaha lahir Anda kurang bisa menarik. Karena tidak semua orang itu dapat pacar karena pacar itu keterkaitan dengan fisik atau usaha batin. Ya, usaha batin itu. Anda tidak tampil menarik, mendorong, bukan nggak menarik berarti mendorong. Nah, karena itu. Atau Allah cinta kepada Anda sehingga ini tidak baik bagi Anda. Kalau punya pacar nanti kuliahnya kurang bagus, maka Allah tahu yang terbaik. Tetapi Anda tetap usaha, itu yang dinilai. Ya, usaha itu usaha lahir, usaha batin. Anda memperbaiki hubungan, memperbaiki perform, itu. Tampilan Anda nggak menyenangkan, gimana dapat pacar? Itu. Nah, atau juga perlu usaha batin untuk doa terus yang terbaik. Itu. Ya, begitu. Ada lagi? Baik, jadi tergantung niat kita, usaha, dan bagaimana kita bisa meluruskan niat itu sendiri ya Ustadz? Ya, betul. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ke yang Raisen terlebih dahulu, Ustadz, yang dari tadi udah Raisen. Ya. Kepada Siska, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Mengapa saya itu sulit banget untuk bangkit dari kekecewaan? Dan mengapa jika saya sudah melakukan 5 hal yang seperti Ustadz katakan tadi, yaitu yang pertama adalah membuat perubahan, yang kedua adalah harus mau bangkit dari keterpurukan, yang ketiga adalah membuat penyembuhan dengan menutup semua kekurangan dengan satu kelebihan. Yang keempat adalah menertibkan kembali dan yang kelima adalah membuat mimpi baru. Itu sulit sekali untuk diistiqomahkan, untuk istiqomah Ustadz. Itu solusinya gimana ya Ustadz? Terima kasih. Ada empat hal yang harus Anda lakukan. Satu, membangun suasana. Orang bangkit menuju kebaikan itu kalau nggak ada suasana sulit. Orang itu tergantung suasananya. Anda kalau sholat cuma sendirian, maka berat. Tapi kalau ada suasananya, ada baik, Anda di Mekah, maka sholatnya 5 waktu. Anda sedang di Masjidil Haram, itu waduh sholatnya luar biasa. Maka buat suasana agama, suasana kebaikan. Kenapa Siska itu pakai jilbab? Dengan pakai jilbab beda dengan pakai rok mini. Anda kalau pergi pakai rok mini, itu nanti Anda akan beda sikapnya. Maka membangun suasana itu penting. Kenapa kok sekarang ruangannya Anda ini dibuat ruangan yang terang? Karena supaya tahu ini sedang Zoom meeting. Kalau ini gelap gulita, Anda masuk ruangan gelap gulita, ini bukan ruang kelas, bukan Zoom meeting. Ini bisa uji nyali. Nah, ternyata orang tergantung suasana. Kedua, cari teman dekat, Siska. Untuk bangkit itu perlu pertemanan. Orang dalam beragama tergantung teman dekat. Yaitu cari teman orang-orang yang soleh dan solihah. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang soleh dan solihah, insya Allah Anda mudah untuk bangkit. Yang ketiga perlu ilmu, maka bikin kajian terus. Yang keempat senantiasa berdoa Siska. Karena tahu baik belum tentu dilakukan. Saya tanya Siska, gosip itu baik apa jelek Siska? Mohon maaf, Sis. Jelek Ustaz. Jelek. Tapi ada enggak teman-teman Anda yang suka gosip?
Banyak Ustadz, bahkan Banyak. sering gosipin dari belakang. Padahal dia tahu nggak kalau itu jelek? Tahu Ustadz. Tahu. Kenapa dia lakukan? Maka diperlukan doa. Untuk membuat orang mudah bangkit itu dengan doa. Siska, nanti buktikan omongan saya. Orang berbuat jahat itu nggak pernah berdoa. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun nggak pernah. Anak-anak yang pacaran pun nggak pernah berdoa, Siska. Baik, Dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah, al-fatihah, nggak mungkin. Nah, ternyata doa itu menguatkan kita untuk amal kebaikan. Jadi saya ulang, Anda buat suasana agama dimanapun. Ya, di kos, di tempat itu ada suasana agama. Itu. Kedua, membuat teman-teman dekat. 3, perlu ilmu. Kajian ikut rutin dimanapun. Dan yang terakhir, Anda senantiasa doa. Itu akan memudahkan Anda untuk hijrah, memudahkan Anda untuk move up, memudahkan untuk al-intibah. Move up, bangkit dari semua keterpurukan. Ya, begitu. Allah alam bisawab. Boleh satu lagi? Makasih banyak Ustadz. Ya, mangga. Baik, satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Ustadz izin bertanya, harapan dan kekecewaan kan bisa dibilang selalu beriringan. Nah, lalu kenapa harapan itu diciptakan kalau misalkan pada akhirnya kadang Allah memberikan kita rasa kecewa? Makasih Ustadz. Dari Nival Julia. Karena Allah menginginkan satu, gugurnya dosa di antara kita. 2, karena Allah ingin Anda punya kekuatan batin. Karena kalau Anda tidak merasakan kekecewaan, Anda tidak punya kekuatan batin. Ketiga, karena Allah ingin tahu kualitas Anda. Sama dengan dosen. Dosen nguji Anda itu bukan karena Anda itu, loh, dosen bukan nggak ngerti. Dia tahu, makanya kalau nanti ada Pak Dirwan nguji Anda, jangan sampaikan terangkan konsep ini. Bapak lebih tahu, Bapak kan dosennya, itu orang geblek itu. Justru itu untuk menunjukkan kualitas Anda. Karena keimanan senantiasa beriringan dengan ujian. Itu. Oh, kenapa diciptakan babi? Loh, kalau memang dilarang, kenapa diciptakan? Justru itu untuk membuat kualitas Anda. Kenapa ada larangan? Itu semuanya. Jadi jangan Anda nyalakan babinya. Gitu. Jangan nyalakan yang menciptakan babi. Mbok sudah, nggak usah ada larangan, nggak usah ada neraka. Kalau nggak ada neraka, saya yang protes. Ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Ngapain orang nggak mau korupsi? Karena apa? Biarkan neraka itu untuk yang koruptor, untuk yang sahabatnya nggak terkendali. Justru harus ada neraka. Allah itu adil kalau ada neraka. Nah, kalau semuanya surga, enak banget koruptor-koruptor, maling-maling itu. Nah, itu. Dan inilah cara Allah meninggikan derajat di surga. Jadi dengan adanya kekecewaan, maka bagaimana bukan kecewanya yang dilaknat, bagaimana mengatasi kekecewaan. Nah, itulah yang nanti dinilai oleh Allah. Jadi kalau gitu mau diluluskan semuanya. Itu. Dosen itu kok bodoh banget kok. Sudah lulus semua, nggak usah ujian kan malah beres enak. Nanti nggak ada kualitas, Anda nggak teruji. Itu. Kadang-kadang sekarang diterangkan, besok ditanya lagi. Nggak usah nanya. Diterangkan ya sudah, nggak usah nanya. Bagaimana kita bisa lolos, bagaimana kita tahu kualitas. Nah, jadi arif tusari walakin lalisari tauqihi. Justru untuk adanya satu kejelekan untuk menguji ketakwaan kita. Begitu kata tafsir Tontowi Jauhari dalam Al-Jawahir. Jadi ketakwaan, keimanan kita itu teruji kalau ada larangan. Maka diciptakanlah kesabaran. Itu. Kalau nggak gitu kan nggak ada pahala sabar. Begitu. Ya. Itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan. Saya ulang bagaimana dalam hidup ini ada konon-konon, tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Maka jangan putus asa terhadap sesuatu yang luput dari kamu. Untuk closing statement saya, supaya orang tidak mudah kecewa, MC-nya atau siapa yang sudah siap, tolong dibaca surat Al-Hadid ayat 23.
Al-Hadid ayat 23. Yang penting orang jangan terlalu. Sedih itu biasa, boleh. Tapi jangan terlalu. Dan juga jangan terlalu senang. Karena boleh jadi yang kamu cintai malah tidak baik bagi kamu. Boleh jadi yang kamu benci malah itu baik bagi kamu. Ayo, Al-Hadid, surat ke-57, ayat 23. Yang penting jangan pernah putus asa, Anda tetap harus bangkit, dan Allah tahu yang terbaik. Baik, akan saya bacakan, Ustadz. Ya, Terjemahan dari Quran Surat Al-Hadid ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. ya, supaya orang tidak punya kecewa, maka ada stabilitas temperatur batin. Yaitu jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa. Caranya gimana? Dunia ini semuanya sementara. Misalnya dengan pacar. Putus, alhamdulillah putusnya sekarang. Coba kalau putusnya sudah punya anak 2, lebih menyakitkan lagi. Nah, itu mencari hikmah-hikmah. Itu. Oh, kok saya nggak jadi juara lomba putri Indonesia. Jangan-jangan kalau kita jadi putri Indonesia sudah kuliahnya gagal, malah diperkosa orang, malah dan seterusnya. Maka Allah tahu yang terbaik. Maka jangan terlalu sedih dengan yang luput supaya kita ada stabilitas temperatur batin, stabilitasnya ada. Yang kedua, juga jangan terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan. Boleh jadi apa yang luput bagi kita itu malah baik bagi kita. Dan boleh jadi ini berapa banyak, saya baru saja Zoom kemarin, itu bukan Zoom, malah saya membina orang-orang yang pejabat-pejabat yang di lembaga pemasyarakatan di Sukamiskin. Ada gubernur, ada wali kota, ada banyak sekali bupati di situ. Dan semua orang merasa kecewa. Ya Allah Ustadz, saya ini jadi bupati baru 2 tahun, ternyata vonisnya 6 tahun. Lebih banyak di penjaranya daripada jadi bupatinya. Tahu gitu saya nggak usah jadi bupati. Gitu. Nah ternyata apa yang kita dapatkan belum tentu baik bagi kita. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini jadi kita menjadi tough, kita bisa menjadi bagaimana batin kita itu kita olah, sehingga kita bisa meminit bagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu dan apa yang tidak dapat kita dapatkan dari harapan kita. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Selanjutnya adalah foto bersama. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Ya, untuk teman-teman diharapkan untuk on cam karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Dari PDD bisa memberikan aba-aba secara langsung. Oke, kita mulai. Bisa on cam semua. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ustadz untuk pemaparan materinya. Foto kita sudah selesai. Untuk acara selanjutnya adalah kuis.
kepada yang bertugas bisa mempersiapkan kuis kita. Udah buat, guys. Baik, kepada peserta bisa menginput PIN yang sudah ada di layar. Yuk, kita tunggu ya teman-teman. Berapa menit nih? Mau 2 atau 3? Ini sejauh ini belum ada yang join ya. Panitia juga boleh ikutan ya untuk memeriahkan kuisnya. Nanti ada hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, kita tunggu 1 menit lagi untuk teman-teman dan masih 21 orang ya. Kita tunggu 1 menit ke depan. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ya teman-teman. Adikku sudah ada di pernikahan. Dalam beberapa hari, boneka ini akan hidup sebagai adik. Oke, pertanyaan pertama nih. Siapa ketua pelaksana? Ini paling tahu paling panitia doang sih. Ini peserta pada nggak tahu teman-teman. Yuk. Siapa nih? Oke, ketua pelaksana kita Kak Nabil Maulana. Ibadai bener semua. Oke, next question. Tema acara tablik akbar.
tepat tadi, ayo di awal tadi udah mesti bilang tema yang bakal disampaikan di tablik akbar hari ini, sore ini lebih tepatnya. Masih ada yang salah ternyata. Ayo literasi yuk, ikro yuk ikro. Oke, ini nggak ada name-nya siapa, ayo. Apa gelar pemateri kita hari ini? Oke, apa yuk? Tadi juga udah MC bilang soal gelar dari pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Wijayanto. Oke, 23. Oke, benar semua ya. Masih ada yang salah juga. Ustadz ganteng siapa nih? Pemateri kita pada hari ini. Baru juga tadi saya sebutkan siapa pematerinya. Siapa cepat dia dapat GoPay atau voucher nih dari panitia. Oke, bener semua, keren. Ustadz ganteng masih memimpin. Bajanya salah ternyata. Pada gak follow sih. Oke, kita udah tahu buat pemenangnya siapa aja. Yang pertama tadi ada Ustadz Ganteng. Bisa kembali terlebih dahulu untuk teman-teman. Untuk pemenang, nanti bisa menghubungi akun Instagram dari Milad BMKM FKIK. Baik, sebelum kita akhiri pada sesi ini, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk closing statement, yaitu banyak perubahan yang terjadi pada manusia. Tidak semua harapan sesuai dengan realitanya, karena tujuannya yaitu Allah ingin manusianya atau hambanya semakin dekat kepadanya. Suatu kekecewaan bukan untuk dihindari, namun bagaimana cara kita menghadapinya. Karena Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Ada 5 poin penting agar harapan tidak menjadi kekecewaan. Yang pertama yaitu seseorang membuat suatu perubahan. Yang kedua, seseorang mau beribtidah. Yang ketiga, membawa suatu obat. Yang keempat, menertibkan kembali atau menata ulang dari segala segi. Dan yang terakhir yaitu membuat mimpi atau harapan. Mungkin itu closing statement yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Saya mewakili teman-teman dan para peserta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin apabila sudah tidak ada yang ingin disampaikan, dari Ustadz sendiri bisa meninggalkan room. Sekali lagi kami dari panitia, peserta, dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Wijayanto. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang lomba pada Milad BMKM FKIK UMY yang akan diserahkan oleh ketua acara kita, yaitu Saudara Rifki Zikrillah Permana. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, dikarenakan ketua acaranya ada halangan, maka saya menggantikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 001-SK-D BMKM FKIK UMY _Romawi 5 _2022. Lampiran 1 lembar. Hal surat keputusan
Yang terhormat, seluruh peserta lomba minat BMKM FKIK-UMY ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa untuk memeriahkan milad BMKM FKIK-UMY ke-20 dan menyambung tali silaturahmi serta meningkatkan kreativitas mahasiswa FKIK-UMY, maka diadakan rangkaian lomba di bulan Mei 2022. Mengingat pentingnya meningkatkan kreativitas mahasiswa serta memeriahkan rangkaian acara milad BMKM FKIK-UMY ke-20, memperhatikan perlu ditetapkan juara 1, 2, dan terfavorit sebagai pemenang lomba fotografi dan poster. Memutuskan dan menetapkan 1. Juara lomba fotografi dan poster yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 2. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa uang tunai dan sertifikat. Ketiga, keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Yogyakarta, 30 Mei 2022. Mengetahui Ketua Pelaksana Rifki Zikila Permana, Gubernur Mahasiswa BMKM FKIK-UMY, Ade Filiati Maulia Mokhtar. Lampiran 1, daftar pemenang lomba. Pemenang lomba poster dan fotografi milad BMKM FKIK-UMY ke-20. Kategori lomba poster. Untuk kategori lomba poster, juara 2 dimenangkan oleh Erlangga Jun Prasetya dan Lydia Prameswari dari Prodi Farmasi 2020. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, untuk kategori lomba poster, juara pertama dimenangkan oleh Dita Putri Soleha dan Safira Salsabila. Kemudian, untuk kategori yang terakhir, kategori lomba poster. Untuk juara yang terfavorit dimenangkan oleh, berdasarkan jumlah like yang telah kita lakukan, maka kita putuskan dimenangkan oleh saudara Erlangga Jun Prasetya dan Lydia Prameswari. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk kepada pemenang bisa untuk on cam terlebih dahulu.
Oke, baik, mungkin untuk yang Erlangga ataupun yang perwakilan bisa untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi kemenangan. Oke, mungkin untuk yang juara pertama, apakah ada perwakilannya? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan dulu untuk pembacaan yang kategori lomba fotografi. Untuk kategori lomba fotografi, juara 2 dimenangkan oleh Ajeng Tri Isna dari Prodi Farmasi. Kemudian, kategori lomba fotografi, juara pertama dimenangkan oleh Saudara Muhammad Lutfi Nurudin dari Program Studi Kedokteran Gigi 2020. Untuk kategori selanjutnya, kategori juara favorit, berdasarkan jumlah like yang telah kita data, maka dimenangkan oleh Saudara Muhammad Lutfi Nurudin dari Program Studi Kedokteran Gigi 2020. Baik, mungkin kepada seluruh pemenang yang hadir pada Zoom sore hari ini bisa untuk on cam kita ambil sesi foto bersama. Baik, diharapkan untuk para pemenang lomba untuk on cam karena akan ada sesi foto. Sekali lagi untuk para pemenang lomba diharapkan untuk on cam dikarenakan ada sesi foto. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mungkin bisa diambil terlebih dahulu untuk fotonya. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini, yaitu Tablik Akbar dan penutupan Milad BEM KM FKIK UMY. Dan itu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi meramaikan acara Tablik Akbar dan penutupan Milad BEM KM FKIK UMY, serta kepada para media partner kita, Seminar ID, AHA Sembijaya Motor, dan Seminar IND, yang telah membantu menyukseskan acara pada hari ini. Demikian acara Tablik Akbar dan penutupan BEM KM FKIK UMY hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.